gangguan. Saya mohon maaf kalau ada gangguan di hidung saya karena kata dokter seminggu lalu ternyata hidung saya bengkok, jadi gangguan untuk bernafas. Jadi kalau agak mengganggu dikit, mohon maaf. Anyway, terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Jadi terima kasih juga Rumah BUMN saya dikasih kesempatan. Senang sekali saya pagi ini bisa berbagi. Saya harap kita diskusinya informal aja. Jadi kalau Bapak Ibu langsung motong saya obrolan, Pak kok kayak gini, silahkan aja. Jadi kita feel free, itu nggak usah yang tegang-tegang. Saya juga berharap dapat ilmu dari Bapak Ibu semua. Di sini sudah punya produk semuanya? Yeah. Sudah ya? Oke. Jadi hari ini kita akan bicara soal storytelling. Saya sengaja tidak buat materi saya pakai Canva, pakai yang keren-keren karena sudah sering saya keren-keren, tapi kemudian hasilnya cuma tampilan aja. Tapi makanya hari ini saya buat, coba saya lagi praktek ini Bapak Ibu, namanya anti marketing. Dulu ada biasanya. Saya berusaha untuk tidak menjual diri supaya terjual. Itu susah, saya coba aja. Makanya saya tidak banyak. Saya tidak akan ngasih nama lengkap saya, branding saya. Saya tidak akan buat ini tampilannya bagus. Apakah itu menjual atau tidak itu nanti. Tapi saya sedang menguji coba diri saya. Bisa nggak sih? Dulu ada namanya anti marketing kan. Menjual tapi tidak dengan menjual. Jadi saya mencoba itu bisa nggak sih, karena dunianya sekarang kan semuanya bisa melakukan storytelling. Saya mau tanya, Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan storytelling? Jangan bahasanya terlalu keren. Apa itu? Jadi gini, sebelum langsung masuk kita ke storytelling itu lebih menceritakan soal apa yang mau kita sampaikan. Jadi lebih kepada bukan, kalau bisa kayak gini, orang ngasih sesuatu kok pakai data, pakai apa ini, tapi pakai cerita. Saya itu very kayak apa yang saya bilang tadi itu bisa disebut sebagai storytelling. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat yang di TikTok yang bercerita soal saya itu begini, saya itu namanya storytelling. Jadi storytelling itu lebih menyampaikan apa sih yang mau kita orang tahu tentang kita, supaya itu nyantol di ininya mereka, di otaknya mereka ketika melihat saya. Very sipit, kemudian pendek, rambut ubanan, itu kan citra. Tapi kemudian kalau storytelling atau bahasa Indonesianya narasi, itu supaya orang ketika lihat saya, oh Pak Ferry ini saya tahu dia pernah kerja di sini, saya berapa puluh tahun jadi jurnalis di mana aja. Nah itu storytelling. Itu lebih kepada apa yang ingin disampaikan kepada siapa target kita. Bahasa kerennya apa ya? Kalau orang Bali itu kan ada istilah dong ngaden. Nah storytelling itu kebalikannya itu. Kita harus menyampaikan supaya orang tahu ketika ketemu saya, oh saya tahu orang ini dulu pernah di sini, dan dia bisa seperti ini. Nah itu storytelling. Jadi lebih kepada bukan orang yang tahu kita, tapi kita yang ngasih tahu orang. Sama kayak produk kita. Saya sebelum itu saya mau tanya beritahu. Ibu, bapak ibu ikut di sini tuh supaya produknya nanti laris atau supaya produknya bisa berkepanjangan? Berkepanjangan. Ya. Harus berkepanjangan. Saya pentingin Pak. Di sini ada yang pakai Unilever produk. Oh, pakai semua. Oke. Apa yang tergambar dari Unilever? Pernah nggak membayangkan Unilever tuh tahu nggak ada yang namanya Unilever? Tahu ya, bahwa itu perusahaan yang buat. Tapi dia pernah nggak menyampaikan apa yang pengen disampaikan, apa yang pengen dijual? Nggak, karena perusahaannya sudah terlalu besar. Tapi kalau perusahaan yang baru itu nggak bisa seperti itu. Harus kita menyampaikan terus. Dan bersyukur Bapak Ibu sekarang banyak sekali medianya jualan. Ada IG, TikTok. Saya kemarin itu lihat satu akun TikTok itu di Jogja kalau nggak salah, punyanya ibu-ibu, dia sambil minum anak tapi jualan nasi apa ya, kayak nasi geprek kayak gitu, barangnya laris. Nah, itu laris sekali. Dia setiap hari posting, ini loh kegiatan saya. Nah, dan menurut saya itu bagian dari storytelling. Jadi storytelling itu nanti bentuknya banyak, bisa cerita, bisa produknya, bahwa produk ini adalah A, B, C, D, E, bahwa
dibuat dari alam kayak gitu. Itu namanya storytelling untuk membuat orang supaya oh ini toh. Jadi nggak cuma saya jual permen saya itu terbuat dari bahan alami, udah selesai. Nggak selesai itu, nggak sesimpel itu. Itu bisa dipakai jualan, tapi kemudian nyantol nggak sih sampai panjang. Kalau storytelling itu lebih ke karena nanti ujung-ujungnya adalah brand, namanya kerennya, bahasa kerennya brand awareness, brand perception. Jadi nyantol di otaknya orang, saya tahu ini produk ini adalah kandungannya ini, dibuat oleh ibu-ibu ini, dan kemudian saya tanya MS Glow tahu ya? Tahu semua. Apa yang terbayang dari produk MS Glow? Glowing, ada lagi? Ya, skincare. Oh, series. Kenapa? Series. Series. Kreasi. Itu storytellingnya dibuat. Ya itu storytellingnya Pak. Terlepas dari kreasi desain dari mana kan saya nggak ikut ya. Tapi itu namanya storytelling karena dia berusaha branding. Nah, sebelum masuk lebih detail lagi, Bapak Ibu, storytelling itu tidak harus semuanya soal produk. Di era sekarang itu juga dari pemiliknya pun juga bisa di storytelling. Saya punya cerita ya. Tahu putus-putus kan? Ada yang jadi agennya putus-putus sini? Ada. Sudah sama-sama sekarang. Iya, sama-sama. Dulu sama-sama itu orang tahu nggak bahwa itu punya Pak Bambang? Nggak tahu. Baru tahu. Ya kan? Setelah ada masalah, Iya. Iya, benar. saya hanya bilang jangan sampai itu terjadi ke Bapak Ibu. Sebelum itu terjadi, Bapak Ibu harus muncul, harus membuat storytelling bahwa produk ini Bapak ada yang buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga harus menjelaskan. Itu bagian namanya narasi kalau bahasa keren, cerita. Dulu kan putus-putus ceritanya cuma Pak Bambang itu jatuh, terus kakinya dia buat ramuan, selesai ya. Tapi nggak ada lagi lebih. Nah, iya. Jadi storytelling itu ada versi 1, 2, 3. Tapi kalau hari ini kita bicara yang versi 1 untuk memperkenalkan mereknya dan siapa pemiliknya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, saya kata pengantar saya. Jadi itu aja sementara dari awal. Jadi saya ulang lagi. Jadi storytelling menyampaikan cerita ya, bukan hanya data. Tujuannya seperti saya bilang tadi, emosi, kepercayaan, terus kemudian yang terutama ya daya tarik kan, supaya orang mau minimal melihat lah, minimal interest sama produk kita, biar nggak cuma oh ini produk sabun, oke. Tapi kemudian saya nggak butuh, tapi gara-gara saya lihat. Jadi banyak sekali dalam kejadian sekarang Bapak Ibu, orang itu sebenarnya belanja bukan karena karena ingin keren. Iya Pak, makanya tadi Pak, pin kiri saya sama istri ketahuan nggak? Pin mobil bankingnya. Itu kalau saya habis ya Pak, karena istri saya sudah pegang udah tahu dan saya nggak punya alasan lagi jadi. Karena sekarang belanja itu bukan kita yang cari, pembeli apa penjual yang mencari. Saya sambil tidur scrolling Instagram, apa ini? Coba kalau zaman dulu kan, beda kan? Aduh, punya uang dulu ngumpulin, terus kemudian tanggal berapa kita ke mall atau kita ke toko. Sekarang enggak, belum tanggal gajian sudah dihajar sama produk-produk. Jadi maksud saya apa? Kalau Bapak di narasinya tidak kuat, nggak akan bisa menarik. Tapi kalau narasinya kuat, jadi orang yang nggak butuh nih, keren nih, Shopee Letter lah juga. Dan itu saya pun juga mengalami. Maksudnya kita semua, saya mencoba oh ya seperti ini trennya. Jadi makanya yang paling penting adalah ini, emosi, kepercayaan, dan daya tarik. Jadi produk itu tidak bisa dijual hanya sebagai barang, nggak bisa sekarang. Karena apa? Zaman saya mengatakan, oh ini kayaknya zamannya sama semua. Jadi biasanya ada di zaman saya milenial, Bapak Ibu, saya bukan dari milenial tapi cuma senang lihat milenial aja. Milenial bukan dari milenial. Kalau anak milenial itu kan mereka nggak butuh megang, nggak butuh merasakan. Yang penting apa? Mata sama telinganya selesai. Mereka bisa memutuskan. Kalau zaman saya dulu, saya harus datang ke toko, saya raba, saya lihat kainnya, saya lihat pegang, saya nunggu dulu dari orang.
nggak pakai referensi, tapi saya buktikan sendiri. Kalau sekarang kan nggak, matanya aja lihat, telinganya mendengarkan, terus kemudian baca referensi, selesai. Jadi, wah gila sekarang. Pasarnya semakin gila, persaingannya juga ketat. Makanya ini 3 hal ini, emosi, kepercayaan, daya tarik. Jadi tujuannya itu, kenapa story narasi itu penting setiap produk? Karena untuk mengadu-ngadu emosi. Jadi bukan hanya nembak cewek aja atau nembak cowok ini supaya emosinya tersentuh ya. Sekarang produk itu juga sama gayanya, supaya orang tertarik. Supaya bayangkan Bapak Ibu, sekarang saya loh sambil tidur-tiduran kemudian bisa memutuskan, oh saya butuh ini. Saya belum pegang, saya belum tahu kebutuhan itu apa, tapi saya tertarik. Itu trennya gila sekarang. Sambil tidur. Dan dalam ngeri lagi, bayarnya bisa hari itu juga. Dan kalau tidak punya uang, bisa pakai pinjaman. Kita pakai sudut pandang sebagai pengusaha, dan itu peluangnya gila. Gila. Saya punya warung misalnya, saya punya warung tuh mau tutup, tiba-tiba ada Grab. Kalau dulu kan nggak, kita bisa nolak, udah apa, udah habis. Kalau sekarang karena sudah Grab masuk, barang udah habis, waduh gimana cari kita? Jadi benar-benar, wah, menurut saya kalau dari kacamata pengamat sosial itu bahaya. Tapi dari sisi pengamat ekonomi, wah itu peluang besar. Orang beli di dalam mobil, orang lagi tidur, semuanya bisa membeli. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau produk kita narasinya tidak baik. Itu salah satu ya, storytelling tadi. Kalau banyak lagi sih hal-hal lain, misalnya kayak ya narasinya bagus, tapi kalau kemudian cara bayarnya tidak jelas kan nggak bisa juga ya Bapak Ibu. Tapi narasi setidaknya yang pertama mengubah perasaan orang, mengadu-ngadu. Kurang lebih begitu. Jadi ini seperti saya bilang tadi ya, bangun dengan pelanggan ya, kita butuh hubungan. Jadi kalau pembeda dari pesaing itu udah pasti, tapi kalau saya sih selalu tekankan ini nomor 1 sih, bangun hubungan dengan pelanggan. Penting. Jadi kalau nggak punya cerita, jadi di era sekarang itu menjual barang itu ya gampang, tapi bisa menjadi lebih banyak ketika misalnya kayak MS Glow. Saya nggak butuh kok skincare, tapi saya pengen menjadi fresh rich atau saya pengen putih glowing seperti Maharani yang sekarang udah nggak di MS Glow itu. Jadi kenangan-kenangan itu seperti yang harus dibangun. Dan itu semuanya nggak narasi. Karena sekarang orang kan nggak butuh ketemu saya seperti sekarang dengan Bapak, kan bisa ketemunya di IG. Dan saya percaya bahwa produk itu. Jadi ini peluang. Saya sebagai orang ekonomi mengamatinya bukan sosial, jadi ini peluang. Saya ingin tanya, masih ada yang minum Coca-Cola Bapak Ibu? Ada mata. Masih. Saya soalnya udah jarang sekali. Apa yang ingat dari Coca-Cola? Jingle. Jingle. Apalagi itu? Gula. Bisa rasanya itu ya gula tadi. Coca-Cola itu produk yang sudah puluhan tahun bahkan sampai 100 tahun. 100 ya? 100 lebih banyak. Dan itu narasinya dibangun banyak. Dan itu hampir setiap hari merasuki otak kita. Karena zaman dulu bahkan Smart TV lagi. Zaman saya yang suka masih nonton bola, setiap Piala Dunia pasti. Dan itu tidak akan terjadi kalau Coca-Cola dia tidak melakukan yang namanya storytelling. Cuma jual itu dong. Kalian yang beli ya di kawinan, di nikahan, di acara-acara itu selesai. Tapi kan silahkan masuk itu, ya nggak apa. Jadi seperti itu. Storytelling itu pentingnya di era sekarang, karena kita tidak lagi berhadapan harus jualan tuh offline, kemudian kemudian menawarkan, enggak lagi ya, di IG, di TikTok, di Tokped, di Shopee. Ya dunianya seperti itu memang. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan yang namanya storytelling. Itu kurang lebih. Saya mohon maaf dari tadi kita belum kenalan. Boleh nggak saya kenalan produknya apa ya Pak? Boleh? Boleh ya. Sama saya mau izin kalau ini saya posting di IG saya boleh? Iya. Terima kasih banyak. Itu namanya etika bermedia sosial.
Jadi saya di aliansi jurnalis independen juga dan anggota, jadi hal-hal kayak gini harus saya tanyakan. Kadang-kadang kalau pertemuan ini satu orang bilang enggak, saya nggak akan posting. Jadi tidak bisa seperti generasi sekarang asal posting video tanpa izin. Kalau saya harus terima kasih kalau saya boleh kenalan Bapak Ibu sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Dari Ibu, dari siapa? Bukan sesuatu yang jelek. Putus itu sudah pernah kan dia cerita seperti itu. Nah, Ibu kira-kira apa yang lebih dalam lagi misalnya? Tapi tadi beberapa yang misalnya sebut sisi manusiawi itu menyebutkan soal kayak Amasti tadi, lingkungan. Kan orang sekarang enak sekali, pokoknya sekarang yang seksi itu semuanya kaitannya lingkungan. Nah, hal-hal itu sebenarnya saya pancing tadi dari Bapak Ibu. Semuanya itu dari kita sebenarnya bisa buat storytelling. Yang kita bikin sering buat kita ragu karena kita masih pakai otak kanan otak kiri. Jadi ini ilmu yang saya pelajari. Kalau menulis pakai otak kanan, otak kirinya diminggirin. Jangan disuruh revisi dia. Baru nulis satu, kayaknya nanti ini otak kiri kita yang udah mikir. Baru nulis 2 halaman, udah nulis 1 halaman, otak kiri kita udah revisi. Nanti kayak gini. Jadi kalau buat, kita ada waktu kok. Nanti buat aja. Jadi ketika buat, jangan dulu direvisi. Mau buat tulisan, mau buat video, tulis aja dulu semua. Setelah selesai dan habis idenya, baru kemudian otak kirinya revisi. Karena sering sekali tadi kayak Ibu Namaste tadi bilang, saya ini kayak ini. Nggak apa-apa Bu, buat aja semua. Tulis, kalau mau nulis, tulis. Jadi storytelling itu ada tipenya 1, 2, 3, 4, banyak. Tapi saya dari Bapak Ibu, tapi kalau kayak Donat mungkin dia udah storytellingnya udah harus ke brand perception lagi. Brand perception, nggak lagi brand awareness. Brand awareness itu orang tahu dulu, tapi brand perception tuh udah benar-benar kalau mau donat harus up. Jadi nggak cuma saya mau nyari donat ya. Tapi kalau punya bapaknya mungkin udah apapun donatnya kemanapun orang harus nyari. Itu beda levelnya Pak. Untuk storytellingnya itu harus benar-benar deep banget. Deep itu artinya menyentuh si pelanggan. Jadi misalnya donat saya itu, donat saya itu dibuat karena kami semua keluarga misalnya kayak gitu, dan hal kayak gitu. Jadi levelnya udah beda banget. Jadi ada tadi Bapak Ibu di sini masih level 1 bagaimana mengenalkan produknya. Nah itu storytellingnya itu bisa dari kata-kata, bisa dari video. Video juga harus ada kata-kata cerita. Intinya cerita. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini saya kasih kesempatan coba diceritakan. Coba Mas next langsung daripada kita. Nah, ini unsur cerita yang kuat yang pertama tokoh. Ini siapa? Dari Bapak Ibu. Kalau memperkenalkan diri ya, ini bisa diganti kalau misalnya silakan kalau mau di ini. Jadi yang pertama itu bisa diganti dengan dari mana lokasi Anda. Maksud saya Anda ini tunggu di mana misalnya. Kalau misalnya sosoknya nggak muncul ya, tapi kalau sosoknya muncul, saya sosoknya muncul. Jadi supaya orang ketemu orang itu ada ikatan dulu. Terus kemudian kenapa usaha ini dimulai? Maksud saya kalau usaha ini dimulai karena COVID kan itu biasa. Harus cari sesuatu yang misalnya usaha ini dimulai, saya nggak nyarankan dibuat-buat, tapi nggak apa-apa kalau dibuat-buat. Usaha ini dimulai misalnya karena kecintaan saya terhadap lingkungan, kecintaan saya terhadap keluarga, kecintaan saya terhadap anak-anak, kecintaan saya terhadap istri atau ayah ibu kayak orang itu kalau membaca atau mendengarkan cerita seperti itu jauh lebih kena dibandingkan misalnya ini karena saya COVID, ya emang bener karena COVID, tapi kalau cerita COVID semuanya udah pakai kan. COVID nggak apa-apa sedikit diambilkan, tapi lebih dari itu adalah ya saya karena COVID, tapi karena saya ingin dengan keluarga saya ingin dekat dengan anak-anak saya, misalnya saya ingin memberikan orang pendapatan tambahan, saya ingin memberikan layanan atau berkontribusi terhadap sekitar, itu jauh lebih enak dibandingkan lebih kepada ya karena COVID itu lebih ya semua orang kita mengalami kan kayak gitu. Diceritakan juga bagaimana prosesnya kalau perusahaannya baru nih ya, yang level 1 yang misalnya baru berdiri, yang diceritakan adalah ini dibuat nggak perlu diceritakan kemudian misalnya dari saya buatnya dari jam ini nggak seperti itu, tapi lebih kepada
ini dibuat berjalan ini, misalnya kalau sudah 15 tahun Bu, usahanya makanya dituliskan ya ini proses ini sudah 15 tahun ketika dari awalnya dari saya yang sebagai ibu rumah tangga menjadi enggak. Kalau yang kemudian baru setahun ya diceritakan misalnya saya kemudian dari siapa tidak paham apa-apa, tapi kemudian dengan dukungan ini menjadi bisa. Nah, jangan lupa ada solusi produknya. Tadi Bu Lala tadi ada solusi kalau misalnya desain, ada solusi misalnya memudahkan orang ketika dia mencari produk A, produk B itu nggak apa. Jadi solusi ini juga terus ada. Dan yang paling utama kalau menurut saya nilai atau pesan yang disampaikan. Belajar dari Bali itu tidak pernah menyampaikan pesan yang jelas kepada dunia luar. Tapi dunia luar yang menangkap soal Bali. Karena kenapa? Dari bulan tahun lalu Bali itu nggak pernah promosi. Yang promosi Bali itu dari tahun 80-an ke bawah itu Belanda. Itu yang menjual Bali itu mereka. Akhirnya orang datang ke sini buat buku soal Bali, pengamat dunia ke Bali, apa pelukis dunia, Walter Space, dan Jagger tinggal. Mereka semua menyampaikan soal Bali. Tapi ya jadinya apa? Bali nggak punya identitas. Karena di luar ada yang bilang The Island of God, ada yang bilang bahkan sekarang Cheat Island, macam-macam. Nah, kita kalau punya produk jangan seperti itu, kita yang harus menyampaikan. Makanya nilai ini penting. Apa nilainya yang mau disampaikan? Misalnya, saya ingin ketika orang merasakan produk kita atau merek kita, itu mereka ingat bahwa masa kecilnya hal-hal kayak itu. Atau ketika makan ini, orang akan merasakan kehangatan keluarga. Ini kelihatan membuat Bapak Ibu. Tapi kalau produk luar negeri semuanya pakai. Bapak Ibu bisa buka di page YouTube namanya Nomadics. Itu handuk. Handuk yang membedakan handuk dia adalah tipis tapi menyerap pasir karena untuk pantai. Tapi itu ceritanya kuat banget. Ya, karena ini yang ditonjolkan. Bukan ini, tapi ini Bapak Ibu, ini kok ada, ini rumus dari saya, tapi ini nggak baku. Ini boleh 10%, ini yang boleh ditonjolkan. Kalau kayak MS Glow ya ininya 90%. Ini sih nggak terlalu banyak, tapi ini sama ini. Kalau Bapak Ibu dari 5 ini kemudian saya ingin menonjolnya ini, ya ini nggak apa-apa ditonjolkan. Ininya kecil aja nggak usah dibilang apa-apa. Nggak harus semuanya unsurnya tuh ada. Jadi dari rumus saya sih seperti ini, dan ini yang bisa membuat adalah Bapak Ibu. Saya nanti coba kita berbagi, masih banyak waktu, coba buat cerita dikit, kemudian kita Ibu Bapak Ibu nanti sampaikan, terus kemudian saya akan coba, saya membantu merapikan alurnya, tidak membuat itu Bapak akan menjamin produk Bapak Ibu akan terjual. Tapi saya membantukan alur karena itu yang ilmu yang saya pelajari. Jadi alurnya tuh biar semua. Ini tidak harus dalam cerita, ini tidak harus dalam teks, karena bisa aja nanti suatu saat ini dibuatkan teks, di teks, terus kemudian divideokan, buat video ini jadi narasi video, itu bisa juga. Jadi itu yang banyak dilakukan orang sekarang. Jadi buat video soal apa? Coba Bapak Ibu lihat YouTube Gojek dan Shopee, itu narasinya banyak apa? Storytellingnya banyak banget. Dan rata-rata tidak ada yang kemudian menonjol, pasti ada aja cerita, karena itu yang pengen disampaikan. Ujungnya cuma satu, kalau Gojek pasti ada jalan, kalau Gojek. Kalau Shopee itu kemudahan, itu tuh storytelling yang pengen disampaikan itu pasti kayak gitu. Kalau Gojek itu pasti ujung-ujungnya apa, mau ngapa-ngapain bisa pakai Gojek. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau malah bingung omongan saya? Kayaknya bingung, saya mohon maaf. Iya ya Bu, silakan. Ya, mau tanya Pak, kalau misalnya untuk storytelling untuk produk yang kuliner dengan non kuliner itu berbeda nggak ini ya Pak? Sebenarnya Poinnya itu. poin yang membedakan itu bukan produknya kuliner non kuliner, tapi message apa yang ingin disampaikan. Jadi kalau Ibu misalnya kuliner pengen menjual soal cita rasa keluarga gitu, misalnya rasa keluarga. Ini saya sampai sekarang paling suka sekarang. Saya dulu di media diundang banyak narasumber, wah restoran yang mahal-mahal nggak pernah bayar ya, nggak tahu juga harganya. Jadi, tapi kemudian sekarang sudah saya sama istri kemudian kembali ke kangen, orang Jawa bilang kelangenan, nyari yang masakan rumahan, kayak. Karena apa? Saya ingin merasakan, ibu saya sudah meninggal, jadi
saya ingin merasakan masakan ibu. Nah kalau message itu yang mau disampaikan kuliner itu bisa. Kalau lupa kan nggak mungkin message buatan ibu kan nggak mungkin, tapi bisa aja kemudian keharuman apa yang ingin disampaikan ketika memakai dupa ini, suasana tentram, aman, apa tenang, itu bisa. Jadi yang membedakan bukan hanya merek produknya, tapi lebih pada message-nya, nilai apa yang mau disampaikan. Nggak mungkin nilai ibu-ibu sama dengan nilai di dupa kan, ingat ibu-ibu pakai dupa kan nggak mungkin. Itu sih Bu. Jadi tapi nggak apa-apa, saran saya buat aja dulu. Yang lain nggak ada? Kalau Iya silakan. kalau storytellingnya sudah ada, apa channelnya itu kan pasti harusnya kan sama ya semuanya, sosial media sama website itu ada tempatnya. Kalau channel kan banyak ibu. Kalau soal sama Bu, kayak Gojek itu nggak pernah ada sama Bu. Jadi di YouTube apa, di ini apa, itu boleh banyak variasi karena kekuatan dana ada, ya kan? Terus perusahaan yang besar banget. Jadi harus diserbu dengan storytelling. Tapi kalau ibu baru mulai, satu storytelling bisa dipakai semuanya. Kalau saran saya seperti itu. Nah kalau medianya ya bisa Facebook, bisa semuanya. Kurang lebih benar nggak jawaban saya seperti itu atau nangkap ya maksudnya? Iya, cuma saat ini sih kan ya memang sudah ada di sosial media dan website seperti itu. Tapi sepertinya apa itu sepertinya nggak ada progres kenaikan atau apa gitu. Nah ini nih, saya lupa tadi sebelum topik apa. Nah storytelling itu beda dengan hard selling ya, beda banget. Storytelling ibu itu sama kayak investasi. Branding. Jadi itu yang akan menentukan 2-3 tahun lagi produk ibu. Kadang-kadang storytelling itu setiap tahun dia akan berubah atau tidak berubah, tapi kemudian lebih menukik kemana gitu. Jadi kalau kaitannya sama penjualan, saya jamin itu susah ukurnya. Tapi kalau kemudian, makanya saya bilang tadi brand awareness, brand perception. Jadi orang ketika mau mencoba, oh ya saya tahu ini. Tapi apakah Saat ini saya lebih banyak, memang saya agak mix semuanya sih, karena saya seniman. Jadi saat ini saya sedang pameran di The Merit Summer, Oke. solo exhibition di sana. Iya. Jadi saya lebih sama, saya memang fokusnya lebih ke saya menyebut saya sendiri itu sustainable artist. Jadi saya menggunakan produk bahan-bahan yang saya gunakan itu selalu natural. Kalau nggak natural ya dia apa itu reverse, jadi dari waste. Jadi seperti tahun lalu saya ada pameran di Jakarta di Grand Kemang untuk IKEA itu art instalasi saya semua pakai waste dari Sungai Watch misalnya. Kemudian saya ada Jakarta Fashion Week tahun lalu juga, itu saya menggunakan kolaborasi dengan sejauh teman dan saya memakai bahan dari waste-nya mereka untuk dijadikan baju misalnya, wearable. Jadi saya lebih Berarti ibu sudah nih kan berarti storytellingnya? iya sih. Ya ini storytelling maksud saya udah disusun? Saya ada sih. Sudah jadi dalam bentuk apa? Video atau dalam bentuk cerita? Hanya dalam apa itu Tulisan dengan foto-foto. Saya belum mengumpulkan dalam bentuk video seperti itu. Ada nanti materinya, tapi levelnya Bapak Ibu ketika yang pertama tulisan harus diperkuat ya nanti. Makanya saya bilang tadi tingkatannya itu ada beberapa. Kalau kayak benar yang mau nggak mau harus video banyak. Sekarang kan orang kayak gitu, tapi kemudian kalau yang baru mulai nggak apa-apa dari tulisan di website atau di Facebook atau di mana. Dan jangan satu kali posting terus menunggu berapa lama. Itu yang kemudian terus 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Itu teknik yang kemudian untuk mengingatkan orang supaya bahwa kan orang Indonesia, orang kita malas baca loh. Literasinya kan enggak banget. Jadi 1 kali posting itu tidak akan bisa. Mau nggak mau terus walaupun kelihatan jualan, tapi yang mau nggak mau harus diingatkan itu kita. Karena di era sekarang bukan konsumen yang aktif, pedagangnya pengusahanya yang harus aktif. Berarti ibu itu sebenarnya sudah selesai Bu storytellingnya, bahwa ibu natural artist, terus kemudian waste produk-produknya bahannya juga dari waste gitu kan. Waste material, kalau udah natural, waste material sebisa mungkin. Kan kadang-kadang kita tidak bisa, kadang-kadang memang konstruksinya butuh sesuatu yang baru.
ini juga untuk semuanya. Jangan kemudian maaf nih, jangan kemudian kalau kemudian storytellingnya harus A, terus semua produknya enggak. Itu yang namanya storytelling untuk merimain otak orang supaya bahwa orang mengingat bahwa produk kita. Kalau kemudian kok kamu katanya A tapi produk kamu B, oh iya, ini kan by request, by kebutuhan kan. Jadi kemudian jangan khawatir kemudian ketika buat storytelling, yaitu tadi Bu, otak kiri kita tuh udah suruh diam dulu istirahat, dibuat aja dulu, it's okay. Jadi saya pikir Ibu sudah jadi, nanti boleh Bu dikarang, disusun, saya bantu rapikan. Bahkan tuh kalau perlu Ibu bisa jadi video Ibu. Kalau untuk Ibu sih sebenarnya udah levelnya udah harus ke video. Jadi video itu yang kemudian di posting ulang. Jadi storytelling itu tidak seseram yang kemudian kalau belajar ya. Kalau intinya dibuat sama kayak usaha. Kalau usaha dipikirkan, pusing, belum bayar ini, belum bayar ini, bayar karyawan. Tapi kemudian kalau dijalankan kan bisa. Pusing lagi ya. Hah? Ada lagi nggak? Silakan Bu. Kalau boleh saya tangkap ya, saya memang belum mencoba untuk membuat atau mengembangkan storytelling. Padahal setiap saya cerita, kami ketemu dengan customer manapun dan siapapun, kami cerita yang sama gitu kan. Sebenarnya kan tidak ada storytelling menjadi sebuah storytelling. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kami betul-betul ingin meluangkan sebuah storytelling tentang produk kami, nah itu yang berapa atau jadwalnya itu seperti apa sih Pak untuk di sosial media yang harus dituangkan? Apakah channelnya itu yang mana yang tepat? Misalnya apakah di Instagram Pak atau di TikTok atau di mana Pak? Karena yang saat ini yang kami punya hanya itu. Jadi website kami atau Facebook kami belum punya. Dan yang berikutnya adalah ketika kami ingin kembali menerima apa namanya ya publik ya istilahnya yang di luar sana ingin menyampaikan kembali storytelling kami, apakah dengan yang sudah ada di up kembali atau di post kembali, atau kami create kembali dengan something yang new atau sesuatu yang baru lagi yang kita adaptasi lagi atau kita bikin lagi atau bagaimana gitu. Nah, sebaiknya seperti apa gitu. Karena yang kami sudah buat itu hanya berupa penggalan video maupun foto, tapi sebetulnya kalau saya sudah bercerita bahwa perjalanannya dari sini ke sini, ini hanya berupa iklan ya Pak ya. Makanya saya ingin sekali tahu dan paham ya bagaimana sih membuat storytelling yang ideal, yang tepat seperti apa, dan kemudian ya apakah nanti storytelling itu akan terus berkesinambungan seperti itu, apakah harus selalu bentuknya video yang berupa narasi ataukah berupa kata-kata. Nah, kata-kata ini apakah dicantumkan di mana? Kalau misalnya saya di Instagram, apakah di captionnya kah atau di mananya kah atau di mana? Ya Pak, ya makasih Bu. Kalau ideal Bu saya harus jawab hari ini ya. Terus kemudian kalau di apa namanya channel yang mana itu yang paham adalah pasar adalah Ibu. Tapi kalau secara teoritis ya, secara teoritis dan pengalaman saya, semua channel itu akan bagus. Tapi kemudian apakah itu dia enggak? Karena kenapa? Dari channel itu kan mereka punya segmen sendiri. Facebook sekarang yang main, yang aktif golongan kelahiran tahun 80-an, 90-an ke bawah. 2000 itu jarang sekali kemudian. Anak-anak, apalagi anak saya itu mereka nggak tahu. Apakah kemudian Ibu pertanyaan tadi tetap ini aja yang diposting berulang atau Ibu? Kalau Ibu kemudian bahannya banyak, tapi temanya sama dan nilainya sama, nilai message yang disampaikan apa banyak. Tapi kalau Ibu kemudian tema nggak banyak dan kemudian bahannya sedikit, itu aja yang diposting ulang-ulang apa-apa. Maksud saya itu kelihatan kayak nyapa ya, tapi kemudian ya kita kan nggak bermaksud nyapa, tujuannya kan baik, tujuannya untuk reminded. Jadi kalau menurut saya sih nggak masalah itu, bukan. Tapi secara teori, kalau ditanya pasti jawabannya ya teoritisnya ya buat ulang gitu. Tapi kalau saya sih nggak masalah dengan seperti itu. Itu pengalaman saya punya istri yang maksudnya dia paham kayak itu, jadi saya tanya kamu ulang-ulang nggak apa-apa, orang ingetin aja, tapi itu kena. Jadi itu soal jangan dipusingkan Ibu. Ya tekniknya seperti itu. Saya pikir yang paling penting adalah sekarang ada dulu bahannya diulang-ulang. Saya pikir itu nggak masalah. Jadi kalau saya sih jawabannya seperti itu. Jadi simpel aja. Bahannya ada dulu nggak? Kalau ada go. Tapi kalau nggak ada ya itu dia. Yang penting message-nya jangan beda Bu ya, pesan saya. Kalau Ibu ingin mengenal bakminya adalah bakmi yang keliling dan kemudian bakminya itu ingin
ingin dikenal sebagai orang bakmi yang datang ke marga. Kami ini bakmi yang menghampiri dulu, bukan kamu menghampiri kita. Ada yang kalau langganan Netflix sekarang ada film bagus namanya Mad Unicorn, film Thailand. Jadi dia cerita, maaf saya selangkah. Jadi dia cerita bagaimana nih orang miskin dia pengen buat unicorn, dimodali sama orang untuk buat kurir. Contohnya baru jalan, baru ide, baru gini mau launching, dia ditendang, sahamnya terdilusi, dia akhirnya apa? Buat sendiri kurir, perusahaan kurir yang bagaimana? Menjemput. Berapapun produkmu saya bawa ke rumahmu, saya ke rumahmu bawa motor jemput. Itu bagus dalamnya. Nah, ibu kan bisa message itu. Makanya message-nya itu bahwa saya yang mendatangimu, bukan kamu yang mendatangi bakmi. Sama ya mas. Jangan saya bakmi mendatangimu, terus kemudian besoknya kamu datang ke bakmi saya, besoknya lagi. Nah itu problemnya di situ. Tapi kalau channel apa enggak bisa itu. Secara teori bu ya, saya pengalaman secara teoris bisa saya jelas. Tapi tiap orang pasti punya formula masing-masing. Ada pertanyaan? Enggak, Oh iya, silakan. Apa? Kadang-kadang kita bikin storytelling itu ke sosial media, kita upload itu kadang-kadang apa? Kalau sudah masalah urusan dagangan kayaknya nggak terlalu tertarik ya orang. Bapak storytelling atau jualan? Dia jualan sama storytelling. Ya, itu enggak. apa? Jadi saya pertegas. Kalau jualan, banyak memang seperti itu Pak. Hmm. Tapi kalau storytelling, itu udah storytelling tadi kan saya bilang ada humannya, ada sisi manusia. Ini semuanya punya TikTok Bapak Ibu. Nah, Iya. Coba Bapak Ibu buat TikTok ya. Saran saya nih, buat TikTok. Nggak perlu joget-joget, nggak perlu. Saya itu bahkan pengen jadi afiliator. Kenapa? Mereka lebih kaya-kaya daripada saya. Serius, kerjanya apa cuma Bapak, ini produk ini loh. Serius, itu mereka gila pendapatannya. Saya pun juga tahu. Saya gara-gara itu kemudian saya buka TikTok dan kemudian saya terbuka TikTok itu tempat jualan yang gila sekarang. Gila banget, algoritmanya jauh lebih bagus daripada Instagram, Facebook. Saya nggak habis pikir gimana nih cara orang buat seperti ini. Nah di TikTok itu Bapak Ibu, Bapak tahu Tantri Kota? Kota ya, suaminya tuh namanya Arda. Storytellingnya bagus. Yang dijual apa? Kisahnya dia. Bagaimana dia pacaran sama Tantri, dia itu belum jadi artis terkenal, terus kemudian dibayarin beli bakmi, macam-macam. Coba lihat. Saya ngasih tahu itu tujuannya apa? Intinya dari storytelling itu Pak, emang bukan jualan, tapi berani mengungkapkan siapa kita. Jadi jualan itu nanti ketika dia punya nih, kalau orang beli kan punya nih, oh nah campur, oh ngelaki nih. Oh, berarti sisi privasi kita ya Bebas, mau sisi pribadi atau itu tadi saya bilang sisi manusiawi dari produk kita sebenarnya. Kalau produk kita, makanya saya tadi ini, siapa yang mau tampil itu, Bapak atau produknya? Kalau produknya tampil itu aja itu pasti akan susah. Makanya harus ada sisi. Iya benar. Benar. Iya, Jakarta keren itu. Kenapa? Nah, tadi tahu Jakarta keren itu. Oke. Saya belum tahu. Bagaimana di Jakarta keren? Wah berat kalau tahu. Kering. Ini kalau masih diketawa, saya tak kode. Karena di sana Pak, oh gini gitu. Enggak lihat. Tapi saya terus terang dulu nggak suka ya, lebay sekali hidup aja kamu hidup. Tapi kemudian trennya seperti itu. Kalau Bapak mau jualan ya sama algoritma itu kalau ada halal itu akan nyemplung. Ada lagi Bapak Ibu? Nanya Pak, Ya silakan. saya pas baca ini sepertinya kok hampir mirip yang udah saya bikin. Nanti minta tolong Bapak koreksi. Boleh. Nanya atau minta tolong Ibu? Karena minta tolong. Oh, iya. Kedua nanya, Oh, iya. kasih. Kebetulan ketemu sama kakaknya. Iya. Nah yang kedua adalah sebenarnya yang saya bilang tadi ide-ide sih di kepala saya banyak, cuma mengaplikasikannya itu waktu nggak ada dan udah kecapean gitu ya. Yang kedua ini kan memang saya berpikiran untuk membuat di video gitu ya Pak. Terus minta pendapat Bapak, itu video itu baiknya memang kita storytelling verbal kita yang bicara atau kita berupa balik kalau itu kan slide ya. Oke, itu pertanyaannya saya langsung potong dan saya bisa jawab. Sekarang tuh banyak yang sudah belajar AI. Ya, ChatGPT. Ya itu dulu. Nah sekarang yang paling mudah kalau video pakai saya cancut tapi sama cancut aja. Kadang-kadang di kelasnya dipakai kancut aja. Ya tapi pakai itu ada semuanya ibu sudah di sana. Bahkan di Canva bisa juga kan? Iya. Di Canva ada juga yang
CapCut yang besar. Itu semuanya ini. Kalau ibu yang mau tampil dan suaranya kemudian lebih manusiawi juga bisa pakai. Tapi kalau ibu AI itu kekurangannya adalah dia nggak ada rasa, iya nggak ada rasa. Jadi untuk ya namanya produk itu pasti ada kekurangan. Kalau saya sih lebih senang saya yang ngomong Iya. dibandingkan AI. Tapi kalau ibu malu dan pengen cepat, udahlah klik selesai. Pernah sih Pak, di beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya coba memang yang bicara langsung, ya namanya bukan yang public figure juga, berarti saya harus berapa edit sih untuk bicara gitu. Saran saya pokoknya baik bicara langsung lah verbal ya. tapi kalau ibu kemudian nggak pede nggak apa-apa pakai ini. Cuma kalau saya sih lebih senang sentuhan manusiawi itu. Pede sih Pak. Percaya kalau kayak gitu. Pede. Ya mendingan pakai. Kalau ibu tanya pertanyaannya apakah ini yang mana lebih bagus, saya nggak bisa jawab. Iya. Karena kenapa? Lebih ke branding ya. Ya itu nanti 2 tahun lagi ibu tanya ke saya, Beda lagi. jadi gitu kurang lebih. Kalau saya sih. Ini kan Bapak bilang cuma literasi kita kan memang kurang. Kalau yang saya bikin memang berupa narasi seperti itu kan, berupa tulisan gitu. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang ke Bapak, sebanyak berapa sih kita harus membuat jadi orang keinginan membaca. Nah, jadi saya memang bikinnya brief sekali seperti yang saya ucapkan seperti itu. Nah, cuma kalau kita mau detail kan bicara verbal ngobrol kayak gini gitu. Jadi memang saya bikinnya brief. Cuma pas saya baca kayaknya memang udah ada di sini. Nanti minta tolong Bapak lihat ya. Nah itu cuma terus kalau saya aplikasikan dari tulisan saya, aplikasikan untuk ke video oral, seperti itu. Saya sih sebenarnya katakan di nomor 5 itu si nilai. Kalau di tulisan saya nilai ini sebagai heading sebenarnya. Gitu. Ya, kalau itu ibu produknya saran saya langsung harus ada sisi sentuhan manusiawinya. Karena itu jauh lebih apa ya? Lebih ya humannya prosesnya. Atau ini. Iya. Ini kalau ditonjolkan, kenapa putus-putus itu kemudian dia belajar putus-putus? Kenapa kemudian dia oke? Karena dia bilang saya juga sempat wawancara beliau, hampir lumpuh. Saya tanya, Bapak dari mana ilmunya? Percaya atau enggak? Putus itu tamatan doktor ilmu ekonomi dari London Economic School. Jadi sebenarnya orang itu orang pintar, karena dia dulu pernah kerja lama di Philips kan. Dan dia tahu bagaimana memanfaatkan marketing bahasa saya itu human interest. Nah kalau human interest dipakai mau nggak mau, sekarang itu kalau wah aku juga susah kok, ya kita sama susah kok, ya udah bantulah orang susah ini. Biasanya kan lebih mudah dibandingkan nggak ada human. Itu boleh bisa. Oke, next Bapak. Nah ini Bapak Ibu, ini sekali lagi nih dari saya kota atik kayak gimana. Saya seperti ini sih kalau membuat cerita. Jadi kenapa saya mulai usaha ini, kemudian produk ini dibuat, kemudian cerita pelanggan yang bilang, terus kemudian ceritanya kami. Nah, saya sih di sini penekanannya. Bukan melestarikan budaya, tapi nilai ya. Kalau mau lingkungan ya melestarikan lingkungan. Kalau mau yang family. Kalau tadi non kimiawi. Ini nih menurut saya dari semua ini yang harus utama. Cerita nilainya. Jadi kalau nggak ada nilainya tuh kayaknya nanti ya jualan sih jatuhnya. Jualan gitu. Nah, ini contoh sederhana. Kalau sebelumnya kami menjual Delbare Lami, terus kemudian karena setelah storytelling, ini. Sabun ini buat ibu saya belajar dari hanya di desa bersih daun sirih dari ini. Sebenarnya sama ini. Ini kan bahasa biar cepat aja. Tapi ini kemudian ini kan sabunnya dari ibu saya. Ini kan manusiawi banget. Terus kemudian belajar dari neneknya jadi manusiawi banget. Poinnya adalah ini bukan sekedar sabun tapi warisan tradisi. Itu kurang lebih. Ya. Kalau bahasa saya orang media membuat dikit nggak apa-apa. Sepanjang kita nggak membuatnya kan anggota DPR kan. Pak, sorry Pak, yang sebelum storytelling tadi. Boleh. Nanti boleh diambil di WA aja ya, di share. Nanti kita share. Di share. Ini boleh. Ini contohnya terus kemudian kalau
medianya saya nggak perlu ajarkan Bapak Ibu, udahlah itu udah merem aja ya soalnya. Jangan lupa seperti ini ya, bahasa sehari-hari. Ini kalau ini keahlian saya karena ulang tahun saya jadi media jurnalis. Ketika pernah nggak mendengar bahwa dingin ini membuat tulang, apa namanya, rasa dingin ini menusuk tulang, itu kan belum pernah bahasa-bahasa itu. Jadi itu bahasa-bahasa Masawi dan ada diselipkan gitu. Jadi kemudian misalnya kalau apa namanya, pukisnya itu membuat dahaga apa namanya, nah hal-hal kayak gitu boleh kelihatan membual ya, tapi kemudian jangan banyak aja. Itu boleh diselip-selipkan. Misalnya tadi kalau bakminya bikin apa ya, bikin lidahnya terasa lebih beda dibandingkan ya, hal-hal kayak gitu. Jadi unsur indera perasa kita tuh harus disentuh untuk promo. Jadi jangan cuma apakah ini kemudian menjamin laris manis, enggak, tapi kemudian enak kalau message-nya tuh ada seperti itu. Kan pasti bisa ada bakso goyang lidah, pasti ada kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh udah belajar seperti itu rata-rata. Kalau wajah hasil membuatnya silahkan, kalau yang mau tampil kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, jadi kita latihan singkat gimana? Mau? Boleh? Oke. Ini dah. Kalau gitu tuliskan mengenai produknya, siapa pembuatnya, kemudian kenapa dibuat, apa keistimewaannya, apa harapannya untuk pelanggan. 15 menit lah. Boleh di HP aja, nanti kirim ke Belum ya? ya. Langsung di share. Gak apa-apa kan Bapak Ibu? Boleh? Ya. 15 menit saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Ada? Oke, Wi. Ya. Saya udah ada apa Bapak mau lihat dulu apa gimana? Boleh? Kalau Langsung di bisa, belum ada share benar. boleh? Oh, Mau? oke. Kalau saudara serah jadi berhubungan dengan kita bisa. Berkenan kan Bu? Dan kiri. Iya, iya. Ya kita tinggal cari aja gitu. Terus pertama apa? Kenapa? Pertama. Saya periksanya 2 tahun. Dan panjang lagi. Itu kalah-kalian tes sih, Bapak kalah-kalian tugas kuliah saya Pak. Oh hilang Pak, Hah? pengantinnya. Oh oke. Oh.